tahu, saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian. Mohon maaf, saya suruh buka alas kaki, tidak ada yang pakai sepatu di sini. Iya, nanti kalau pesawat yang sebenarnya tidak usah dibuka. Saya sampaikan ke jamaah haji begitu, karena ada jamaah haji kemarin begitu mau naik pesawat, karena simulasinya di sini buka alas kaki, dibuka juga sepatunya baru naik ke pesawat, atau ditinggal dibawa di tangga pesawat. Tiba di Jeddah, mana sepatu saya, mana sendal saya, tertinggal di Makassar. Ya. Ya, ada sekalian, ibaratnya ini sudah mau terbang, pasang dulu safety beltnya. Walaupun sebenarnya tidak disuruh di kru, nanti begitu duduk di seat masing-masing, karena akan diarahkan, nanti harus langsung pasang safety belt. Bukan cuma di pesawat, di mobil pun begitu. Bahkan ada kemarin kasus jamaah haji kita, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, ya, saya kasih simulasi di sini, pakai safety belt sabuk pengaman, begitupun di mobil. Setelah itu besoknya pulang ke daerah, terjadi kecelakaan mobil, kalau tidak salah mobil Avanza. Jamaah haji kita yang bapak-bapak ini terbentur di dashboard mobil, meninggal. Nah, saya tidak katakan tidak pakai safety belt, tetapi seandainya pakai safety belt tidak mungkin terhempas ke dashboard mobil. Bukan terhempasnya yang kasih meninggal, karena tidak seberapa kalau terhempas, tetapi yang kasih meninggal karena dia punya riwayat jantung. Kaget sih. Nah, itu yang kasih meninggal. Makanya saya bilang apapun itu yang jelas penyebabnya ini. Bahkan pernah ada turbulensi sampah udara, ini penumpang pesawat terhempas di plafon pesawat, berdarah kepala karena tidak pakai safety belt. Jadi begitu masuk, sudah duduk di seat masing-masing, harus pasang safety beltnya. Ini safety belt ini, sabuk pengaman ini tidak dibuka-buka, dipasang terus sampai mendarat. Kalau 11 jam baru dibuka. Ya. Kecuali satu hal, kecuali mau ke lavatory, ke toiletnya, ke WC-nya. Ya. Ini saya katakan bahwa ini jenisnya Boeing. Kira-kira kalau sudah duduk, pramugara atau kru pesawat atau pramugari mungkin menyampaikan seperti ini. Penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan D777-300ER. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok, akan ditempuh kurang lebih 11 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan ketinggian jelajah 36.000 kaki di atas permukaan laut. Yang tidak percaya hitung sendiri. Iya. Mudah-mudahan saya sudah lancar. Ini versi pernikahannya. Mau dengar? Itu tadi versi penerbangannya, Bu Isna. Ya. Ini versi pernikahannya. Ya. Ya. Selamat datang penumpang Garuda Indonesia Airlines di pesta pernikahan anak keponakan kami dengan nomor buku nikah D777-300ER. Sesuai dengan pernikahan sipil, pernikahan ini akan ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari kantor urusan agama menuju ke pesta dengan ketinggian jelajah 200 juta di atas permukaan uang panai. Tetap kenakan cinta dan kasih sayang Anda untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang tidak percaya silakan lompat sendiri. Terima kasih. Ya. Nah, kira-kira begitu intonasinya lah untuk mengarahkan kita dan memperdengarkan bahwa kita segera akan terbang. Sebelum take off, sebelum terbang, ini jendela terbuka seperti ini. Ini gambar saja. Ya. Begitupun kalau mau landing. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan mendengar dari kru seperti ini, penumpang yang terhormat, silakan kembali ke tempat duduk Anda, tegakkan kursi sandaran, cuaca di luar kurang baik. Nah, ini yang harus cepat kembali, walaupun sudah berada di dalam lavatory, harus kembali duduk. Karena kenapa? Yang ingin saya sampaikan di sini ini pengetahuan dasar. Yang pertama, yang menerbangkan pesawat ini adalah udara. Seandainya kita bisa lihat udara di bumi ini,
itu tidak ada aturannya, acak seandainya nampak. Karena acaknya udara tidak beraturan, bisa saja pesawat berada di sela-sela udara. Itulah turbulensi. Akan jatuh melayang. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang menyeimbangkan pesawat adalah penumpangnya sendiri. Tidak bisa seenaknya berdiri di atas pesawat kumpul di satu titik. Yang misalkan ini kumpul semua di sana atau ini kumpul semua di sini. Pesawat oleng. Contoh kecil saja, di mobil saja, kalau kumpul semua di depan atau di belakang, misalkan mobil pickup ini, kumpul di sebelah kanan, mobilnya bisa terbalik. Apalagi pesawat, tidak ada landasannya. Saya kasih dengar dulu kalau mau take off. Ini suara yang kita dengar pada saat pesawatnya mau terbang. Kurang lebih besarnya seperti ini. Jadi pesawatnya bunyi, kemudian jalan, dan dengan kecepatan tinggi, ya. Jadi dengan kecepatan tinggi, kemudian badan pesawat terangkat. Saya kalau sudah bunyi seperti ini, wah, saya sudah berdoa. Bahkan sebelum saya berdoa. Nah, kalau sudah terbang stabil di atas, kira-kira bunyinya seperempat dari ini. Jadi kita akan mendengarkan bunyi mendengung begini sampai pesawat itu tiba nanti. Ya. Kalau sudah di atas, ditutup saja ini. Ada juga jemaah haji tetap buka. Tidak usah dibuka. Kalau sudah terbang stabil di atas, semua jendela ditutup. Ini salah satu gunanya untuk pencahayaan. Karena pada saat mau take off, pada saat mau landing, lampu sebagian pada kabin pesawat itu dipadamkan. Bagi yang mau membaca, ada namanya di sini radio lighting. Ya, ini contohnya lampu baca bisa disorot ke badan kita. Begitupun AC. Ya, apalagi penumpang termasuk jemaah haji ini semua tidak semua suka AC. Jadi bisa dimatikan saja atau tidak diarahkan ke badan kita. Termasuk jamaah haji kalau tiba di Arab Saudi itu di hotel itu yang biasa jadi ajang pertengkaran. 4 orang satu kamar. Terus ada yang suka AC, suka dingin, ada yang tidak. Temannya yang suka AC di-on-kan AC-nya. Begitu jam 10, jam 12 malam, yang suka dingin sudah tidur. Ini temannya menggigit, tidak suka AC, dimatikan lagi. Begitu yang suka AC bangun tidak nyala AC, di-on-kan lagi. Itu terus dikerja sampai pagi. Nah, itu di kamar jamaah. Itulah yang harus kita sampaikan bahwa apa-apa fungsi yang ada di dalam pesawat termasuk keselamatan penerbangan. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Nah, ini tidak bisa mengatakan bahwa saya di depan, tidak usah yang di belakang, semua harus bertanggung jawab untuk keselamatan penerbangan. Nah, termasuk tadi antri di depan lavatory, tidak bisa berkumpul dalam pesawat di satu titik, jangan sampai pesawatnya oleng. Inilah kalau mau buang air kecil satu-satu. Di pesawat itu banyak lavatorynya, ada di depan, tengah, belakang. Kalau di sini cuma 2. Ya. Nah, ada jemaah haji kemarin masuk ke dalam ini buang air betul di dalam. Ya, ini contoh saja. Nah, kami sampaikan ke jemaah haji, ini cara kunciannya seperti ini. Ini asli toilet Garuda, model dulu ini. Sekarang toiletnya pintunya terbelah di sini, ditarik, terbuka, didorong, dia tertutup. Ini saja diperhatikan. Warna hijau di sini berarti tidak ada orang. Tanda larang merah ada orang. Nah, jamaah haji harus perhatikan ini, penumpang pesawat harus perhatikan begini. Karena pernah kejadian masuk lupa kunci. Masuk lupa kunci, begitu ada temannya melihat oh warna hijau tidak ada orang, langsung saja dibuka. Begitu dibuka di dalam posisi begini. Itu di kasus-kasus banyak sekali. Ya. Kemudian di dalam ini tidak bisa berdua bertiga, 1 orang saja. Ada juga jemaah haji langsung saja duduk di lantai.
Ya, cari lagi timba. Mas, ada timba? Tidak ada timba. Ceboknya pakai tisu. Nah, kemudian di sini ada ditindis yang samping kloset ini seperti ini. Flush. Ya, itu suara rekaman saja. Dan lebih begitu bunyinya. Nah, kotoran kita akan langsung hanyut. Nah, kalau cari timba tidak bisa, tidak ada timba. Ya, pulanglah ke Indonesia cerita sama keluarganya. Enaknya naik pesawat, bagusnya naik pesawat. Satu jika kurangannya, apa mak? Tidak ada timba. Ceboknya pakai tisu. Ya, ambil potongan tisu, usap 1 kali, buang. Tidak usah juga digosok-gosok begini. Ya. Kemudian kita lanjut yang baju pelampung. Ya, baju pelampung yang baru tadi yang mana? Ini. Ya, ini baju pelampung ini dipakai pada saat yang mudah-mudahan tidak dipakai nih baju orange sih. Ya. KPK. Ya. Kenapa warnanya orange? Supaya dari jauh sudah kelihatan. Ya. Kalau warna hijau susah. Apalagi kalau mendaratnya atau landingnya di lautan. Dan semua kru pilot itu berusaha mengarahkan ke air untuk meminimalisir korban. Ya. Ini dipakai, kemudian di sini nanti kru akan menyuruh kita untuk segera memakai. Ini ada di bawah tempat duduk nanti. Ya, tidak ada di sini.